Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita yang kali ini kita akan ngebahas tentang strategi tata letak ya. Diawali dari cerita McD mencari keunggulan bersaing melalui tata letak. McD telah berubah besar-besaran di dalam industri restoran dengan menciptakan suatu restoran yang siap saji yang memiliki menu terbatas. McD telah membuat inovasi utama. Jadi di dalam buku manajemen operasi ya dijelaskan pada tahun 50-an pengenalan tempat duduk. Nah, pada tahun 70-an drive-thru ataupun jendela pemesanan itu sudah dibuat sama McD. Bayangkan pada tahun 70 gitu. Ini adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 80-an ada penambahan menu sarapan. Dan ditambah lagi dengan penambahan arena bermain anak-anak. Hingga pada tahun 90-an, penataan ulang dapur secara radikal di semua outlet yang diberi nama dan dibuat untuk Anda, made for you. Dan di abad ke-21, McD terus melakukan inovasi tata letak. Di tahun 2004, membuat kios swalayan atau kios informasi, set service kios. Dan sekarang McD sudah merancang ulang tata letak. Ada di 30.000 di seluruh dunia. Mungkin untuk saat ini lebih kali ya, menyesuaikan dengan abad 21. Tempat makannya akan dipisah dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah zona diam atau linger, fokus pada remaja dengan fasilitas wifi. Kemudian zona ambil dan pergi atau grab and go, menyediakan tempat duduk yang tinggi ala cafe, TV plasma. Kemudian yang ketiga adalah zona fleksibel, yang memiliki warna cerah untuk keluarga dan sofa yang fleksibel. Nah, itu adalah bagian daripada cerita ya, keunggulan McD dari sisi tata letak. Lalu, apa sebetulnya kepentingan strategis tata letak? Ini merupakan keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Pada semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana dapat mencapai hal sebagai berikut. Utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Aliran informasi, barang, atau orang lebih baik. Moral karyawan yang baik, kondisi lingkungan kerja yang aman, interaksi dengan pelanggan, fleksibilitas, yaitu kondisi ruang tata letaknya harus fleksibel atau harus bisa berubah. Nah, tujuan dari strategi tata letak adalah mengembangkan tata letak dengan biaya efektif yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Jadi kalau kita lihat ya beberapa mall, minimarket dan lain sebagainya, mereka nyaris dari hari ke hari, minggu ke minggu melakukan perubahan-perubahan. Tentu saja ini ada kaitannya dengan masalah forecasting dan lain sebagainya. Lalu mereka membuat analisa ya bagaimana supaya tata letak ini menjadi menarik, ya supaya tata letak ini mengedepankan produk-produk mana yang akan diunggulkan, dan harapannya adalah pelanggan bisa melihat dan kemudian melakukan eksekusi pembelian ya. Nah, ini kalau di dalam penelitian pemasaran itu ada yang disebut dengan pembelian tak terencana. Nah, pembelian tak terencana ini biasanya erat kaitannya dengan masalah strategi tata letak seperti itu. Kadang-kadang kalau kita umpamanya ke mall gitu ya, atau ke minimarket, baru begitu kita masuk sudah disajikan beberapa display-display yang menarik. Entah itu bahasanya adalah produk baru ataupun potongan harga atau diskon. Nah, ini biasanya manajer toko melakukan tata letak sedemikian rupa sehingga menarik konsumen untuk membeli tanpa perencanaan. Adapun jenis-jenis tata letak ini banyak ya. Ada tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata letak gedung, ya, tata letak dengan posisi tetap, tata letak berorientasi proses, tata letak sel kerja, dan tata letak orientasi produk. Di mana nanti kita akan melihat bahwa kalau kita berbicara layout gitu ya, itu tentu saja melihat daripada ciri khas ataupun karakteristik organisasi. Apakah di dalam kantor, ruangan, apakah di dalam sebuah toko gitu ya, supermarket dan lain sebagainya. Yang jelas di masing-masing itu memiliki strategi dan penataan yang berbeda. Nah, ini adalah contoh tata letak kantor.
Jadi pengelompokan pekerja, pelengkapan mereka, serta ruang kantor untuk kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Membuat tata letak itu seharusnya dianalisa, seharusnya dipertimbangkan. Nah, salah satu yang digunakan di sini adalah metrik ya, di mana umpamanya dalam ruangan tersebut kita memiliki direktur, presiden, sales departemen, personel, plan manager, plan engineering office, producer, supervisor, controller office, purchasing department, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dari satu dengan yang lainnya kita akan melihat ke seberapa sering mereka melakukan interaksi. Kalau kita lihat di sini ada kode, ada reason. Kode 1 itu frekuensi of use high, artinya mereka memiliki interaksi yang sangat tinggi. Ya, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah low, yang keempat adalah flow high ya. Jadi artinya arus yang sangat tinggi, dan ini adalah flow yang medium dan flow yang rendah. Sementara untuk rating kalau kita lihat di sini A, ini absolute ya, jadi artinya memang memiliki keterhubungan. Kemudian especially important artinya penting gitu ya, dan I adalah important, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini antara direktur conference room dengan presiden ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Kita bisa tahu bahwa setiap direktur perusahaan pasti tidak akan jauh dari ruang rapat seperti itu ya. Kemudian presiden dengan sales department. Kalau kita lihat di sini ini keterhubungan langsungnya itu rendah gitu ya, tetapi dia memiliki flow yang sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari presiden ke personil, kita lihat di sini nih kerucutnya itu di mana, kita lihat ini berarti unimportant. Jadi presiden itu tidak secara langsung berhubungan dengan personil. Kemudian bagaimana presiden, direktur dengan plan manager? Kita lihat juga di sini ya. Ini di sini ordinary closeness oke. Sementara untuk ininya flow-nya itu medium ya, dan seterusnya. Jadi kita ngelihatnya di sini titik temunya ya, di kerucutnya nih. Seperti itu. Jadi pada saat nanti kalian membangun sebuah usaha gitu ya, itu harus memperhatikan juga tata letak supaya ergonomis, supaya mudah dan lain sebagainya. Tergantung daripada tujuan aktivitas kalian ingin seperti apa. Nah, ini adalah tata letak kantor ya. Ruang kantor yang terbuka mendorong pekerjaan untuk saling berinteraksi. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang memiliki staf banyak seperti newsroom dan lain sebagainya, itu biasanya mereka saling terlihat ya. Kayak gitu. Secara dramatis ini menambah komunikasi yang tidak direncanakan antara pekerja gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi secara langsung dan dinamis. Office layout adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan, dan ruangan dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Ini yang disebut dengan ergonomis. Perbedaan utama pada letak kantor adalah pada aliran informasi. Tata letak kantor mengalami perubahan akibat perubahan teknologi yang berlangsung di masyarakat juga ikut mengubah fungsi kantor. Kemudian konsep ruang kantor tidak universal. Di Tokyo, Toyota gitu ya, sekitar 110 orang bekerja di dalam satu ruangan. Dan mereka mempunyai ruangan khusus jika ada tamu yang dipisahkan sehingga tamu tidak melihat hiruk-pikuk ruangan kantor. Nah, saya pernah berkunjung ke perusahaan Daihatsu di Astra Internasional, itu memang betul. Jadi ada satu ruangan di mana ruang tamu itu tidak langsung bisa melihat ruangan kerja mereka. Dan itu harus memiliki izin apabila kita masuk ke dalam ruangan kerja itu, karena di situ memang sangat sibuk gitu ya, dan itu adalah flow komunikasi internal di mana memang tamu tidak seharusnya melihat seperti itu. Nah, untuk Jepang sepertinya sampai saat ini masih menerapkan itu. Kemudian tata letak eceran ini adalah retail ya. Didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi tergantung kepada produk yang dapat menarik perhatian pelanggan. Jadi banyak manajer operasi toko eceran mencoba memperlihatkan produk-produk mereka kepada pelanggan sebanyak mungkin. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita berkunjung ke minimarket, kita berkunjung ke mall, biasanya kita disuguhkan dengan produk-produk baru di depan. Atau kita disuguhkan dengan produk-produk diskon gitu. Nah, penelitian menunjukkan semakin besar produk dapat dilihat oleh pelanggan, penjualannya akan semakin meningkat dan pengambilan investasinya juga semakin tinggi. Jadi ini membutuhkan memang desainer yang sangat tepat gitu ya. Lalu 5 ide yang sangat berguna dalam menentukan pengaturan keseluruhan sebagian besar toko. Yang pertama adalah tempatkan barang-barang yang sering dibeli pelanggan di sekitar batas luar toko. Jadi artinya paling luar. Kemudian gunakan lokasi strategis untuk barang-barang yang menarik dan memiliki keuntungan besar.
Ini harus yang mudah dijangkau, terlihat dari jauh dan lain sebagainya. Didistribusikan barang yang dikenal sebagai produk andalan. Nah, pada lorong kedua dan tersebar supaya pelanggan bisa melihat banyak barang lain. Kemudian yang keempat, gunakan lokasi ujung lorong karena mereka memiliki nilai eksposur tinggi. Contoh umpamanya barang itu mungkin lebih mencolok atau lebih besar. Sampaikan toko dengan memilih posisi menjadi perhatian pertama pelanggan. Contoh, jika makanan siap saji, maka tempatkan roti dan sejenisnya di lokasi paling depan. Nah, seperti itu ya. Kita suka melihat ke Alfamart tuh, seperti itu. Lalu ada juga tata letak gudang dan penyimpanan. Warehouse layout adalah penentuan titik optimal di antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dan dalam gedung. Tugas manajemen adalah memaksimalkan penggunaan setiap kotak di dalam gedung, memanfaatkan volume sepenuhnya sambil menjaga agar biaya penanganan bahannya tetap rendah. Biaya penanganan bahan adalah nilai yang berkaitan dengan transportasi barang yang masuk, penyimpanan, transportasi bahan yang keluar untuk dimasukkan ke gudang. Biaya-biaya ini meliputi peralatan orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gedung yang efektif juga meminimalisir kerusakan pada barang. Cross-docking ini adalah menghindari penempatan bahan atau barang-barang dalam gudang langsung untuk memproses mereka saat diterima. Sementara random stocking digunakan di dalam proses pengundangan untuk menemukan lokasi barang jika terdapat lokasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kostumisasi menggunakan penggudangan untuk menambah nilai barang melalui modifikasi perbaikan, pelabelan, dan pengemasan secara komponen. Jadi ini adalah tata letak gudang ataupun penyimpanan ya. Nah ini biasanya nanti memang ada strategi-strategi khusus dan ada perhitungan-perhitungannya bagaimana kita akan menghitung kapasitas. Nanti kita akan sama-sama belajar. Tata letak gedung tuh gudang dengan posisi tetap. Nah, kalau kita ambil sebuah contoh yang disebut dengan fixed position layout, proyek tetap berada di dalam satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh, ini adalah penggalangan kapal. Tidak mungkin kapal yang diotak-atik ke sana kemari, ya. Kemudian jalan layang, jembatan, rumah, meja operasi dan rumah sakit. Nah, sama. Ini pun rumah sakit jadi orang yang berdinamis ya, atau yang bergerak. Begitupun pada saat pembangunan rumah ya. Jadi ini adalah tata letak gudang dengan posisi tetap. Jadi objeknya itu tetap seperti itu. Kemudian ada juga tata letak gedung berorientasi proses. Nah, proses orientasi layout ataupun tata letak yang cocok untuk produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi, di mana mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Sebagai contoh, tata letak proses adalah klinik dan rumah sakit. Nah, ini kalau teman-teman pernah tahu di rumah sakit gitu ya, itu ini sangat banyak sekali prosesnya gitu ya. Ini sebuah contoh di mana ada dua orang pasien dengan tujuan berbeda antara pasien A dan pasien B. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada pasien yang pertama dia datang ke UGD, dari ruang UGD dia ke radiologi contohnya, dari radiologi dia masuk ke ruang operasi. Dari ruang operasi dia masuk ke rawat inap, kemudian dia ambil obat, dan kemudian ke kasir selesai. Kemudian ada juga kasus dari ruang UGD dia masuk ke ruang operasi, kemudian ke apotek, ke ruang inap, baru nanti ke kasir. Ini adalah contoh pada rumah sakit kasusnya untuk pasien yang rawat jalan dan rawat inap, seperti itu ya. Ini adalah tata letak gudang berorientasi proses, di mana tahapan-tahapannya prosedurnya itu ada beberapa yang harus dilalui. Kemudian tata letak sel kerja atau work cell. Ini mengorganisasikan ulang tenaga kerja dan mesin yang biasanya tersebar kepada departemen yang beragam, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian di dalam suatu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Nah, keunggulannya adalah mengurangi persediaan bahan setengah jadi karena sel kerja diatur untuk menghasilkan keseimbangan aliran dari mesin ke mesin. Ruang yang dibutuhkan lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan di antara mesin. Mengurangi persediaan barang bahan baku dan barang jadi, mengurangi biaya tenaga kerja langsung karena meningkatnya komunikasi antar pekerja, aliran bahan yang lebih baik dan penjadwalan yang lebih baik. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan meningkatkan utilisasi peralatan dan mesin, mengurangi modal mesin dan peralatan. Nah, ini biasanya tata letak sel kerja ini berada dalam sebuah pabrik ya. Kemudian tata letak berulang dan berorientasi produk adalah diorganisasikan di sekeliling produk atau kelompok produk yang sama bervolume tinggi dan bervariasi rendah.
Tata letak yang berulang dan kontinu menggunakan macam-macam tata letak produk. Berikut asumsi yang digunakan. Volume memadai untuk utilitas peralatan yang tinggi. Permintaan produknya cukup stabil untuk menjamin penanaman modal yang besar untuk peralatan yang khusus. Produksinya terstandarisasi atau mendekati suatu fase dalam siklus hidupnya yang menjamin penanaman modal pada peralatan khusus. Pasokan bahan baku dan komponennya memadai dan berkualitas seragam, cukup terstandarisasi untuk memastikan bahwa dapat dikerjakan dengan peralatan khusus tersebut. Nah, yang kedua yaitu jenis tata letak yang berorientasi produk. Lini pabrikasi. Nah, ini fasilitas berorientasi produk yang dipacu oleh mesin untuk memproduksi komponen. Ini biasanya ada line-line gitu ya, line 1, line 2, dan lain sebagainya. Lini perakitan. Pendekatan yang menggabungkan berbagai komponen pabrikasi menjadi satu pada sejumlah stasiun kerja, digunakan dalam proses berulang-ulang. Ini seperti halnya contoh pabrik otomotif ataupun kendaraan. Nah, keuntungan dan kelemahan tata letak berorientasi produk diantaranya adalah kita berbicara dari sisi keuntungannya dulu. Rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan proses standarisasi bervolume tinggi. Kemudian, rendahnya biaya penanganan bahan, kemudian mengurangi persediaan barang setengah jadi, proses pelatihan dan pengawasan lebih mudah, hasil keluaran produksinya ini lebih cepat. Sementara kelemahan tata letak berorientasi produk diantaranya adalah dibutuhkan volume tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Karena ini biasanya melibatkan mesin dan teknologi gitu ya. Adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Ini karena saling berkaitan gitu. Fleksibilitas yang ada kurang sangat menangani beragam produk dan tingkat produksi yang berbeda. Kalau kita melihat line produksi itu tidak bisa berbaca beda produk. Biasanya mereka membuat satu produk itu sampai selesai dan berapa kapasitasnya. Seperti itu terus. Sebuah contoh, umpamanya pabrik mie gitu ya, Indomie membuat sebuah mie, ya dia akan terus-terusan mengerjakan itu. Nah, apabila dia ada masalah di dalam satu titik line-nya, maka itu harus mau nggak mau berhenti tuh. Begitu juga di pabrik minuman seperti Coca-Cola dan lain sebagainya, di mana kita ataupun saya dulu pernah berkunjung dengan teman-teman mahasiswa dari UGJ juga. Nah, ini adalah pembelajaran kita tentang tata letak ya, yang memang tidak banyak, tetapi paling tidak teman-teman nanti harus memahami apa saja sih sebetulnya jenis-jenis tata letak tersebut. Ini nanti tolong dipahami gitu ya. Kemudian nanti ini juga metrik gitu. Kemudian beserta dengan tata letak lainnya ya, sehingga nanti harapannya pada saat nanti UTS ini bisa dijawab oleh teman-teman semua. Oke, itu dulu pertemuan kita pembahasan kali ini tentang bagaimana sebuah perusahaan melakukan strategi tata letak. Demikian pembelajaran kita kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih, tetap patuhi protokol COVID-19, jaga keamanan dan kesehatan kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.